Hai teman-teman semuanya, hari ini saya mau mengawali diskusi kita pada hari ini, malam hari ini saya syuting video ini dari salah satu diskusi yang disampaikan oleh Mas Lana. Dan ini diskusinya sangat menarik, saya rasa harus saya up di YouTube supaya makin banyak orang yang memahami satu pemahaman ini yang harus teman-teman ketahui. Terkait dengan money management dan risk reward ya. Di sini Mas Lana menyampaikan bahwa adakah backtest yang fix slot nggak Mas? Jadi Mas Lana bertanya seperti itu. Kenapa kok Mas Lana bertanya seperti itu, beliau menyampaikan di kalimat berikutnya. Soalnya nggak semua trader punya equity atau modal yang besar untuk atur persen RR-nya. Nah, saya ingin menjawab, merespon Mas Lana ini juga. Tadi sebenarnya udah saya jawab ya di sini. Saya ingin merespon lagi dalam satu bentuk video, sekali lagi, supaya lebih jelas ya. Dan jawaban saya sama seperti yang di chat tadi, ya teman-teman. Ini mungkin ada banyak juga teman-teman yang belum tahu bahwa untuk mengatur money management dan RR based on persen ya, berdasarkan persen ya, adalah cara terbaik yang bisa kita gunakan untuk mengatur money management dan risk reward kita. Teman-teman bisa tonton di YouTube-nya Sripedia, udah pernah kita bahkan sering banget ya kita bahas. Kenapa kok kita lebih baik pakai money management dan RR yang base berdasarkan persen ya. Yang berdasarkan dolar juga oke. Tidak direkomendasikan berdasarkan lot. Karena apa? Setiap kali teman-teman menggunakan persen atau dolar ya, fix dolar, teman-teman akan punya money management yang jauh lebih bagus. Misalkan hari ini teman-teman menggunakan ya, teman-teman resikonya adalah dolar. Money managementnya pakai dolar, fix dolar. Resiko hari ini 10 dolar. Resiko hari kedua, trade kedua 10 dolar. Trade ketiga 10 dolar, trade keempat 10 dolar. Kalau teman-teman melakukan hal yang sama ya, ini terus-menerus misalkan balance teman-teman adalah 1000 dolar, perlu berapa kali teman-teman salah untuk menghancurkan akun teman-teman? Perlu 100 kali salah, which is itu sangat mustahil dilakukan ya. Dan kalau teman-teman tahu satu konsep ini, hal ini adalah holy grail kita trading. Sebenarnya saya nggak perlu bahas ini secara mendetail ya, sebenarnya karena udah dibahas ya di video yang lain, tapi ya oke okay lah ya. Dan RR, kenapa RR itu penting? Sekali teman-teman loss misalkan 10 dolar, tetapi teman-teman pakai 1/3, misalkan di transaksi 1 teman-teman loss, transaksi kedua teman-teman loss, transaksi ketiga dan transaksi yang keempat teman-teman transaksi ketiga loss lagi, misalkan saya buat contoh yang ekstrim. Di transaksi yang keempat teman-teman profit. Profitnya bukan 10 dolar, melainkan 30 dolar. Kalau teman-teman pakai MM1/3. Kalau kita total minus 30 dolar ditambah 30 dolar, artinya teman-teman masih BEP. Bayangkan hanya perlu berapa persen win rate teman-teman kalau teman-teman menggunakan satu sistem ini. Nah, itulah mengapa pentingnya kita menggunakan sistem yang berbasis money management dan risk reward yang berbasis persen atau fixed dollar. Jadi tidak direkomendasikan untuk menggunakan lot. Nah, menjawab pertanyaan dari teman kita, Mas Lana. Mas Lana bertanya, soalnya nggak semua trader punya equity yang besar. Nah, ini juga merupakan suatu pemahaman yang mungkin kurang tepat ya. But it's okay ya, saya pun juga merasa punya pertanyaan yang sama dengan Mas Lana atau teman-teman yang lain ya, teman-teman. Nah, perlu saya sampaikan bahwa untuk mengatur MM dan RR berdasarkan persen atau dolar, saya akan catat di sini tidak perlu balance yang besar. Mas, berapa minimum balance yang diperlukan? Misalkan nih saya kasih teman-teman satu jawaban yang ringkas aja. Misalkan teman-teman tradingnya di H1, teman-teman swing trader, cari area supply and demand-nya di H1. Modal yang teman-teman perlukan, misalkan teman-teman 100 dolar apakah bisa Mas? Jawabannya bisa banget. Kenapa kok saya bisa menjawab bisa banget? Karena lebar area di time frame H1 rata-rata sekitar 20 sampai 40 pips atau bahkan paling lebar itu 50-60 pips lah ya. Jadi teman-teman, resiko per trade kalau teman-teman ingin menggunakan modal 100 dolar, risk per trade yang ideal sebenarnya di bawah yang kami rekomendasikan adalah di bawah 2%. Tapi kalau memang 100% ini adalah 100 dolar ini adalah balance yang teman-teman rela keluarkan mentok di sana ya, risk per trade-nya bisa kita ubah, adjust, kita naikin dikit menjadi 3% per trade. Which is 3% per trade artinya apa? 3 dolar per transaksi. Masih masuk akal. Teman-teman bisa lihat ini ada satu area ya, rally based rally di sini. Ini by the way ini setup yang akan saya ambil ya, ini masih pending order dan iya ini anggaplah sebagai bonus untuk teman-teman. Dan
pastikan sekali lagi ini bukan sinyal, ini adalah area yang saya ambil, belum atau jangan teman-teman ambil gitu aja ya. Teman-teman pasti punya trading plan sendiri, saya juga punya. Dan saya buy di sini ya berdasarkan apa? Berdasarkan uptrend. Kita punya uptrend di sana, oke. Di atasnya ada white space, which is itu satu nilai plus, dan kita punya high quality zone di sana. Kita nggak akan membahas setup ini lebih mendetail, kecuali kita bahas lebar areanya sekarang. Lebar area yang saya ambil itu selebar ini. Kalau teman-teman lihat, lebar areanya ada di sini. 24,6 pips. Artinya, ya lebar area LA ya saya catat di sana ya 25 pips lah let's say ya. Kalaupun teman-teman modalnya $100, teman-teman bisa menggunakan 0,01 lot ya, teman-teman bisa pakai kalkulator nanti untuk menghitung ini ya. Resikonya jadi berapa? Resikonya jadi $2,5. Bahkan nggak sampai $3 ya. Jadi mendekati yang kita rekomendasikan yaitu 2% maksimum ya. Jadi 3%, sekali lagi $3 alias 3% ini masih bisa didapatkan saat teman-teman trading di H1. Tetapi memang peluangnya tidak terlalu banyak. Contoh ya, kenapa kok begitu? Karena kalau teman-teman lihat area yang lebih bawah ini udah lebih dari 30 pips ya. Jadi resikonya $3,5 ya. Nggak sesuai perhitungan kita. Yang saya rekomendasikan ya memang harus 2% di bawahnya, tetapi kalau memang benar-benar mentok ya teman-teman sesuaikan aja ya balance teman-teman dengan time frame yang teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman mau melihat atau trading pakai $100 ya, teman-teman bisa lihat areanya atau teman-teman bisa trading jangan di swing ya. Solusi pertama itu ya. Saya akan catat ya. Solusi pertama, trading di trader ya, di trader atau bahkan scalping, tapi tidak saya rekomendasikan ya. Minimum di trader. Kenapa kok saya rekomendasikan teman-teman untuk terjun ke day trader, trading di time frame yang lebih rendah? Ya karena area di time frame yang lebih rendah, lebarnya ya tidak terlalu besar ya. Kalau teman-teman lihat ini ada rally, base rally, bahkan kalau kita combine level on level ini masih 25 pips tuh, teman-teman bisa lihat ya. 25 pips, which is masih aman ya, masih sesuai dengan risk per trade kita 3% kalau teman-teman pakai $100 misalkan. Dan kalau teman-teman lihat area yang di bawahnya lagi nih, ada rally, base rally. Saya akan coba marking untuk teman-teman ya. Ini areanya rally, base rally. Ukurannya berapa ya? Saya akan ukur pakai ruler 24,7 pips. Artinya masih masuk, nggak sampai 3% ya maksimum. Itu adalah solusi yang pertama. Kemudian, kalau teman-teman terbatas, benar-benar terbatas dananya, it's okay, nggak perlu berkecil hati, karena teman-teman bisa trading menggunakan yang namanya send account. Teman-teman bisa browsing deh, cari aja broker yang menawarkan jenis akun send account. Sehingga teman-teman money manajemennya dan risk reward-nya jauh lebih bekerja. Biasanya misalkan teman-teman deposit $10 ya. Misalkan ya, deposit $10 di MT4 atau MT5 teman-teman nanti akan muncul misalkan jadi $1.000 misalkan ya, tergantung send account-nya ya. Teman-teman bisa cari aja. Jadi dengan $10 bisa jadi ya, saya ya sudah lama banget ya nggak pernah pakai send account, tapi ya mungkin ini ya kira-kira perhitungannya betul atau enggak saya juga nggak tahu ya. Let's say di sini $10, nanti di MT4 muncul jadi $1.000. Jadi apa? Jadi money manajemennya teman-teman jauh lebih simple. Walaupun teman-teman trading di 60 menit, misalkan teman-teman yang swing trader ya dengan modal ini, oke, teman-teman bisa trading dengan sangat lincah ya kan di sini. Ini lebar areanya walaupun area yang bawah di sini ya 30 berapa tadi? Kalau kita tambahkan buffer ya, entry di sini, buffernya di sini 35 pips yaitu masih aman walaupun teman-teman pakai 1%. Kalau $1.000 ya pakai send account, jadi 1%-nya berapa? 1%-nya $10. 1%-nya $10. Di sini lebarnya berapa? Di sini lebarnya tadi 35. Jadi teman-teman bisa pakai lot 0,03 untuk adjust mendapatkan resiko 1%. Oke. Dengan send account di sini. So, gitu aja ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. So, teman-teman yang punya keterbatasan modal, ini solusinya untuk teman-teman. Silakan cek mana yang paling cocok untuk teman. Dan sekali lagi, jangan percaya saya, silakan teman-teman validasi
sendiri. Trust your data. Saya Dani Indra Pertama undur diri, pamit, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.